wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dan Octavia Jelice dengan NIM G01 dan 4030. Jadi yang pertama, jelaskan sampel yang akan digunakan pada percobaan ini, seperti indikasi, mekanisme kerja, struktur, dan panjang gelombang. Jadi, sampel yang digunakan adalah paracetamol yang merupakan obat analgesik dan antipiretik. Indikasinya itu digunakan untuk mengatasi nyeri ringan hingga sedang dan demam. Mekanisme kerjanya menghambat enzim COX di sistem saraf pusat sehingga menurunkan produksi prostaglandin. Struktur kimia itu mengandung cincin benzen dengan gugus OH sebagai ausokrom, NHCOCH3 sebagai amida. Panjang gelombang maksimum sekitar 243 karena pada panjang gelombang ini paracetamol menyerap cahaya paling kuat di daerah UV. Yang kedua, jelaskan prinsip dasar penetapan kadar menggunakan metode spektrofotometri UV-Vis dalam analisis farmasi. Jadi, metode ini didasarkan pada hukum Lambert-Beer yang hubungan antar absorbansi dengan konsentrasi larutan, yaitu A sama dengan epsilon dikali B dikali C, yang berarti A sebagai absorbansi, epsilon sebagai koefisien absorptivitas, B sebagai panjang lintasan cahaya, dan C sebagai konsentrasi. Artinya, semakin tinggi konsentrasi paracetamol, maka semakin besar absorbansi yang terukur. Dalam analisis farmasi, dibuat kurva kalibrasi dari larutan standar, lalu digunakan untuk menentukan kadar sampel. Jadi yang ketiga itu, mengapa molekul paracetamol dapat menyerap radiasi UV, dan jelaskan kaitan antara struktur kimianya kromofor dan ausokrom dengan proses transisi elektron yang terjadi. Jadi paracetamol itu dapat menyerap radiasi UV karena memiliki gugus kromofor dan ausokrom. Kromofor itu cincin aromatik, yaitu benzen, dapat menyerap cahaya, dan ausokrom gugus OH dan NHCOCH3 itu memperkuat penyerapan. Jadi saat terkena sinar UV terjadi transisi elektron. Transisi ini menyebabkan energi cahaya diserap yang kemudian terdeteksi sebagai absorbansi pada alat spektrofotometer. Jadi yang keempat, apa fungsi dari blanko dalam prosedur ini dan mengapa pengukuran blanko harus dilakukan sebelum mengukur larutan standar maupun sampel. Jadi, blanko itu adalah larutan yang berisi pelarut tanpa zat aktif dan atau tanpa paracetamol. Fungsinya itu, yang pertama menghilangkan pengaruh pelarut atau reagen, yang kedua mengatur nilai nol absorbansi. Jadi blanko harus diukur terlebih dahulu agar hasil yang diperoleh hanya berasal dari paracetamol, bukan dari pelarut atau alat. Jadi yang kelima, bagaimana cara menginterpretasikan hasil akhir untuk menentukan apakah kadar paracetamol dalam tablet memenuhi syarat 95-105% dan langkah apa yang harus diambil jika hasilnya berada di luar batas tersebut. Jadi hasil kadar paracetamol dibandingkan dengan standar farmakope, yaitu 95% sampai 105%. Jika hasil berada dalam rentang tersebut, jadi memenuhi syarat. Jika kurang dari 95, kadar terlalu rendah. Jika lebih dari 105, kadar terlalu tinggi. Dan jika hasil di luar batas, yang pertama itu kita bisa periksa kembali prosedur seperti penimbangan, pengenceran dan alat. Yang kedua, ulangi pengukuran. Yang ketiga, evaluasi kemungkinan kesalahan analisis. Jika tetap tidak memenuhi, maka sampel dinyatakan tidak layak atau tidak sesuai standar mutu. Jadi kesimpulannya, spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang akurat untuk menentukan kadar paracetamol berdasarkan kemampuan molekulnya menyerap sinar UV.